Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salam ilahi menuntut kesatuan, maju serta membela kebenaran untuk negara, bangsa dan kemakmuran. Allah tegakkan, Allah tegakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Faqala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan nikmat yang telah Allah berikan pada kita, termasuk di dalamnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat yang hanya Allah berikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki, dan orang tersebut memang mau mengambil nikmat yang berupa iman dan Islam. Salawat, salam, dan keberkahan kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW dan keluarganya, sebagaimana Allah telah mencurahkan salawat, salam, dan keberkahan kepada Nabi Ibrahim AS dan keluarganya. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, masyarakat Muslim Indonesia biasanya memperingati tanggal 17 Ramadan sebagai tanggal yang terkait dengan peristiwa bersejarah yang kemudian kita kenal dengan nama Nuzulul Quran. Kalau kita membaca kembali sejarah, sebagaimana diceritakan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab Sahih Al-Bukhari pada kitab Bad'ul Wahyi, kitab awal mula diturunkannya wahyu. Ketika Rasulullah SAW memasuki usia ke-40, beliau mulai suka untuk berkhalwat, untuk bertahanus di dalam gua Hiro. Bapak Ibu yang sudah sampai ke Makkah dalam ibadah haji maupun dalam ibadah umroh, biasanya akan ditunjukkan di mana letak gua Hiro. Beliau tidaklah pulang kecuali karena beliau sudah rindu dengan keluarganya. Nanti beliau pulang, kemudian kembali ke Gua Hiro membawa perbekalan makanan. Dalam Sahih Al-Bukhari dikatakan Rasulullah beribadah di sana. Tetapi tidak dijelaskan bagaimana Rasulullah SAW melaksanakan ibadah. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha juga bercerita, awal mula wahyu diturunkan kepada Allah itu seperti semburat warna cahaya subuh di langit sebelah timur. Ini mimpi-mimpi yang diperlihatkan oleh Allah SWT kepada Rasul.
Sejak saat itulah Rasulullah kemudian suka untuk berkhulwat. Sampai takdir Allah SWT datang. Allah SWT mengutus salah satu malaikatnya yang juga Allah utus kepada nabi-nabi sebelum Rasul, yang disebut oleh Waraqah bin Nawfal dengan nama Namus. Al-Quran menyebutnya dengan Jibril atau Ruhul Kudus atau Ruhul Amin. Tadi sudah dibaca di Al-Quran surah At-Takwir. Di malam yang Allah takdirkan itulah malaikat Jibril alaihissalam mendatangi Rasul. Kemudian sebagaimana Rasulullah ceritakan, begitu datang langsung mendekat. Malaikat Jibrilnya yatamassalul insana. Yatamassalu itu menjelma menjadi seorang laki-laki, kemudian langsung mendekap Rasulullah SAW. Bapak Ibu bisa merasakan, membayangkan suasana kebatinan Rasulullah di Gua Hiro yang letaknya di atas gunung, malam hari dalam keadaan gelap gulita. Tentu tidak seterang seperti sekarang ini ketika Allah takdirkan manusia menemukan listrik. Didekap dengan dekapan yang sangat kuat. Kemudian malaikat Jibril menyampaikan, Iqra, bacalah. Rasulullah menyampaikan jawaban, ma'ana biqori'in, aku termasuk tidak bisa membaca. Maka Allah SWT menyebut Rasulullah adalah orang yang ummi. Di Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 2, Allah menyampaikan, huwallazi ba'asa bil ummiyina rasulam minhum. Dialah Allah yang telah mengutus seorang Rasul untuk masyarakat yang ummi dari bangsa mereka. Ummi itu artinya tidak berketerampilan membaca dan tidak berketerampilan menulis. Ketika Rasulullah SAW menyampaikan ma'ana biqori'in, kemudian malaikat Jibril melepaskannya. Kemudian mendekap lagi yang kedua kali. Iqra, bacalah. Sampai terjadi ketiga kalinya. Setelah ketiga kalinya, kemudian malaikat Jibril menyampaikan Al-Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah. Bismi rabbika, dengan nama Tuhanmu, alladzi khalaq, yang telah menciptakan. Khalaqal insana min alaq, yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram, bacalah, dan Tuhanmu yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam, yang telah mengajarkan dengan perantaraan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam, yang telah mengajarkan kepada manusia apa-apa yang tidak diketahui. Begitu selesai 5 itu dibacakan, Rasulullah kemudian segera bergegas pulang menemui istri tercinta Ibunda Khadijah. Kemudian Rasulullah minta untuk diselimuti. Apa pembelajarannya, Bapak? Ternyata orang dalam keadaan runtang. Runtang itu bahasa Indonesianya apa, Mas? Oke, kaget dengan runtang beda ya. Pada baik. Kaget itu kalau ada yang ngagetin, kaget. Ini runtang. Apa runtang? Apa, Bu? Hah? GPR, Mas. Runtang bahasa Indonesianya apa? Kan kadang-kadang ada orang lari masuk rumah terus dadanya dragdag. Ya, Jawa maning dragdag. Tanya, kenapa? Aku kena runtak ya.
Ya, nanti dicarilah padanan kata runtaknya apa. Tidak ketemu Pak, tak ingat-ingat tidak ketemu. Nanti tanya IA, apa bahasa Indonesia runtak? Hah? Ketemu Bu? Was-was? Lain. Pokoknya runtak lah. Ya. Begitu diselimuti, kemudian runtaknya hilang. Jadi ternyata, Pak, ketika seorang suami dalam keadaan runtak, kemudian diselimuti dengan kelembutan istri, itu menurunkan tensi runtaknya. Bisanya ibu tertawa, ini lagi sejarah serius. Serius. Iya. Kemudian Rasulnya bukan begini, aku khawatir atas diriku. Jadi peristiwa itu betul-betul mengguncangkan jiwa Rasulullah SAW. Karena baru kali itu ketemu dengan malaikat Jibril. Apa kata Ibunda Khadijah? Disinilah Ibunda Khadijah menampilkan peran seorang istri yang betul-betul menenteramkan suami. Apa kata Ibunda Khadijah? Sebagaimana dikutip di dalam kitab Sahih Al-Bukhari, demi Allah, Tuhanmu tidak akan menghinakanmu. Apa sebabnya? Kata Ibunda Khadijah, engkau adalah orang yang rajin silaturahim. Engkau adalah orang yang suka menolong. Engkau adalah orang yang suka menanggung beban orang lain. Inilah kebaikan-kebaikan Rasulullah sebelum menjadi Nabi dan Rasul, diingatkan oleh Ibunda Khadijah bahwa itu jaminan yang Allah berikan, tidak mungkin Allah menghinakan. Setelah itu kemudian Ibunda Khadijah mengajak Rasulullah SAW untuk menemui anak dari pamannya Ibunda Khadijah, namanya Waraqah bin Naufal, orang Arab, orang Quraisy, tetapi mengikuti milahnya Nabi Isa. Beliau juga Bapak Ibu, ini agak mundur lagi ceritanya. Sebelum Rasulullah SAW itu menikahi Ibunda Khadijah di usia 25 tahun, Ibunda Khadijah itu pernah bermimpi. Saya baca dalam biografinya beliau. Kata Ibunda Khadijah, dia bermimpi melihat matahari masuk ke dalam rumah beliau. Bapak Ibu jangan protes. Jangan bilang, lo ken Pak, sedangkan gede manji umah sedang apa? Ini mimpi. Al-Quran saja pernah berkisah tentang mimpinya Nabi Yusuf. Melihat matahari, 11 bintang, 1 bulan, semuanya sujud. Kan mimpi. Ini adalah ru'yatul khair. Maka ketika Ibunda Khadijah bercerita kepada Waraqah bin Naufal tentang mimpinya, kata Waraqah, bergembiralah, karena engkau akan kedatangan, rumahmu akan dimasuki oleh seorang nabi. Kemudian tanya, ciri-cirinya apa? Kata Ibunda Khadijah. Ciri-cirinya, kalau berjalan seperti orang turun dari dataran tinggi. Jelek. Itu cara jalannya. Kalau berjalan, senantiasa dinaungi oleh awan. Saat itu Ibunda Khadijah dalam keadaan sudah tidak bersuami karena suaminya meninggal dunia. Maka ketika ada orang yang melamar Ibunda Khadijah akan naik ke atas. Kalau sekarang namanya lantai 2, gitu ya. Rumahnya lantai 2. Kemudian Ibunda Khadijah akan melihat, ini laki-laki yang mau melamar, cara jalannya biasa. Ternyata jalannya biasa. Di atasnya tidak ada awan yang mengiringi. Berarti bukan dia. Sampai takdir Allah datang pada beliau, Rasulullah SAW yang saat itu berusia 25 tahun, mendapatkan tugas dari Ibunda Khadijah untuk menjualkan barang-barangnya ke negeri Syam. Ditemani oleh hamba saya dari Ibunda Khadijah, namanya Maisarah. Maisarah ini laki-laki. Ya, laki-laki. Jangan protes lagi. Ini lagi cerita sejarah.
sejarah kok diprotes itu bagaimana urusannya? Ya perkara di sini untuk nama wanita itu lain urusan. Ini Maisar ini adalah laki-laki menemani perjalanan dagangnya Rasulullah SAW. Begitu pula cerita dengan Ibunda Khadijah. Ciri-ciri kenabiannya muncul semua. Kemudian mendengar cerita itu, Ibunda Khadijah langsung berpikir, inilah orang yang dimaksud. Tapi bagaimana caranya? Masa perempuan ngomong duluan. Maka Ibunda Khadijah bercerita kepada sahabat akrabnya, namanya Khawlah binti Hakim. Khawlah binti Hakim. Cerita tentang kekagumannya pada seorang pemuda yang bernama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Dan luar biasanya, Khawlah cerdas. Menangkap wanita ketika suka dengan laki-laki, itu kan yang dibicarakan kebaikannya. Khawlah langsung mendatangi Rasulullah. Kemudian Khawlah bilang begini, wahai Muhammad, seandainya ada seorang wanita cantik, kaya raya, bersedia menjadi istrimu, apakah engkau mau? Apa jawab Rasulullah? Jawaban penuh kerendah hatian, Pak. Apa yang beliau sampaikan? Kalau dia bersedia, saya mau. Saya membaca kisah ini, Masya Allah, benar-benar keduanya teladan terbaik untuk kita semua. Begitu mendengar kesedihan Rasulullah, Khawlah binti Hakim mendatangi Abu Thalib yang memang sejak Rasulullah berusia 9 tahun berada di bawah kepengasuhan beliau, menceritakan bahwa Rasulullah bersedia. Maka Abu Thalib bermusyawarah dengan Al-Abbas dan dua paman Rasulullah yang lain, ada Abu Lahab, ada Hamzah, 4 orang. Ini saat itu Abu Lahabnya belum jadi musuh, karena nabinya belum jadi nabi. Melamarlah Rasulullah dan menikahi Ibunda Khadijah. Mas kawinnya berapa Bapak Ibu? 20 ekor unta. Coba, mantap kan? Kalau 1 ekor harganya 50 juta, 20 ekor 1 miliar. Rasulullah SAW memberikan mas kawin terbaik. Ini kitanya agak mundur lagi. Sekarang kita kembali ke peristiwa tadi. Ini kan malam 17 Ramadan, peringatan nuzulul Quran. Tapi saya ingin menyampaikan sejarah. Dan dalam sejarah ini ada pelajaran terbaiknya. Begitu sampai kepada Waraqah bin Naufal, Rasulullah dengan Ibunda Khadijah, Rasulullah menceritakan apa yang dialami. Kemudian kata Waraqah bin Naufal, yang datang kepadamu adalah namus, sebagaimana yang datang kepada Musa alaihissalam. Seandainya aku masih hidup saat engkau diusir oleh umatmu. Rasulullah kaget, akan diusir? Iya. Hampir semua nabi pasti mengalami tekanan dari umatnya. Nabi Nuh dakwah selama 900 tahun hanya dapat pengikut 50 orang. Hijrah dengan cara apa? Dinaikkan di atas perahu. Nabi Ibrahim berdakwah di Babilonia, mendapatkan tekanan, bahkan dibakar hidup-hidup. Oleh Allah diizinkan hijrah ke Mesir, kemudian hijrah ke Syam. Rasul saat itu diberitahu oleh Waraqah, ketika umatmu menyakitimu, kalau aku masih hidup, aku akan membelamu sekuat tenaga. Tapi qadarullah, Waraqah tidak mengalami fase itu. Beberapa bulan kemudian beliau wafat. Nah, sejak turunnya Al-Quran surah Al-Alaq, berarti resmi Allah SWT memilih Rasulullah menjadi seorang nabi, tapi belum menjadi seorang rasul. Kapan menjadi seorang rasul? Ketika turun Al-Quran surah Al-Mudassir. Ya ayyuhal mudassir, kum fa'angdir. Wahai orang yang berselimut. Kenapa berselimut? Setelah turun Al-Quran surah Al-Alaq, tidak langsung turun Al-Quran surah Al-Mudassir. Lah saat Rasulullah sedang berjalan dari pasar,
Rasulullah mendengar ada suara yang memanggil. Begitu dia menengok ke langit, dia melihat orang yang datang di Gua Hiro sedang duduk di atas kursi antara langit dan bumi. Jibril lagi duduk di kursi, kursinya mengambang antara langit dan bumi. Itu ada di dalam tafsir Al-Quran surah Al-Mudathir. Ini membuat Rasulullah kemudian lari pulang ke rumah, runtag yang kedua kalinya. Kalau tadi runtag yang pertama karena baru ketemu, ini ketemu lagi tapi caranya beda. Tidak mendekap tapi uncang-uncang. Begitu sampai ke rumah, dia bilang Ibunda Khadijah, "Zammiluni, zammiluni, zammiluni." Selimuti aku, selimuti aku, selimuti aku. Jibril datang, kemudian ngomong, "Ya ayyuhal mudassir, wahai orang yang berselimut, kum, bangun, fa'angdir, maka berilah peringatan." Inilah Rasulullah resmi menjadi seorang Rasul, mendapatkan tugas dakwah. Setelah itu, kemudian berangsur-angsur Al-Quran turun. Dan kita semua tahu, 3 tahun di Makkah, beliau sembunyi-sembunyi. Begitu dakwah terang-terangan diboikot selama 3 tahun. Bagaimana pemboikotannya? Rasulullah SAW dan para sahabatnya dilarang berinteraksi, dilarang bertransaksi, dilarang diajak komunikasi, sehingga mereka terpaksa meninggalkan Mekah. Tapi bisa bayangkan, punya duit, tapi duit tidak usah untuk beli. Mau apa? Orang duitnya bagaimanapun, kalau semua orang boikot, kaliren Pak. 3 tahun. Makanya kalau Bapak Ibu merasakan, ya Allah, aku keurip kangenan temen, kita belum ada apa-apanya. Kita belum diboikot. Duitnya masih laku ya. Masih bisa untuk beli? Masih. Tetangga kanan kiri masih baik? Masih, Bapak Ibu. Jadi ujian kita belum ada apa-apanya dibandingkan Rasulullah dengan para sahabat. Maka di peringatan Nuzulul Quran ini, saya ingin berpesan kepada Bapak Ibu semua, umumnya dan pada diri saya pada khususnya. Allah SWT telah turunkan ini, Al-Quran, yang kata Allah tujuannya adalah hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Dan istimewanya, ayat pertama tidak memerintahkan kepada Rasul untuk sholat, tetapi untuk iqra, untuk membaca. Dan budaya ini yang sekarang hilang dari generasi kita. Generasi kita menjadi generasi yang suka nonton, tapi tidak suka membaca. Yuk, budayakan kembali membaca. Boleh lewat alat-alat digital. Di HP-nya pasangi kitab, di HP-nya pasangi buku. Syukur-syukur punya buku dalam bentuk cetak. Dibaca. Karena membaca membuka cakrawala, membaca meningkatkan pengetahuan, membaca meningkatkan kebijakan. Semakin orang tahu ilmunya, semakin merunduk, semakin bijaksana. Dan tidak ada ruginya yang namanya membaca. Maka di keluarga-keluarga kita, yuk mulai untuk iqra. Jangan hanya membaca buku tabungan terus. Wis transfer apa turunnya? Membaca. Tidak, tapi juga membaca buku apapun yang memberikan pengetahuan, memberikan manfaat. Termasuk ibu-ibu bisa membaca resep-resep masakan. Mungkin bahan bakunya sama, tapi bisa divariasi. Pagi tempe digoreng, siang tempe digoreng, malam tempe diponggol, paginya lagi tempe dibakar, dibak naning layar, gulek-gulek. Besoknya lagi tempe campur sayur asem. Itu kan dari belajar. Ini suami bilang, Masya Allah, istriku sekarang jadi chef terbaik. Padahal bahan bakunya satu, tempe. Itu bisa diolah dengan berbagai macam jenis. Ini kan hasil dari iqra. Iqra. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah, mudah-mudahan peringatan Nuzulul Quran kita ini
menyemangati kita untuk senantiasa menjadi orang-orang yang mau membaca. Ikro membaca, ikro berliterasilah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.